Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Saudara-saudara mahasiswa dan mahasiswi yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini, pagi siang hari ini, kemudian kita akan melanjutkan pembahasan beberapa materi yang sesungguhnya sudah kita berikan, hanya ada beberapa materi yang penting untuk disampaikan, penekanan seyogianya disampaikan untuk kemudian menjadikan materi ini tidak hanya sebatas retoris semata, tapi mudah-mudahan bisa teraplikasi dalam kehidupan nyata. Baik, pada hari ini saya akan mengulas tentang kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah ini kemudian menjadi penting sebagai marwah organisasi, sebagai jati diri organisasi. Selayaknya juga manusia yang memiliki jati diri atau kepribadian, maka organisasi untuk menentukan identitas, maka perlu adanya kepribadian. Maka kepribadian ini diatur berdasarkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, sejarah kepribadian Muhammadiyah, kemudian pengertian dan fungsi kepribadian Muhammadiyah, kemudian matan atau isi kepribadian Muhammadiyah, yaitu mencakup tentang apa itu Muhammadiyah, kemudian dasar amal usaha Muhammadiyah itu apa, kemudian pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, kemudian yang keempat tentang sifat Muhammadiyah. Baik, kita masuk kepada sejarah kepribadian Muhammadiyah. Sejarah kepribadian Muhammadiyah muncul pada tahun waktu Muhammadiyah dipimpin oleh Kolonel Haji Muhammad Yunus Anis. Ya, beliau juga yang merupakan ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah pada saat itu, pada periode 1959 kemudian 1962. Kemudian kepribadian Muhammadiyah ini juga bersumber dari uraian Kiai Haji Fakih Usman. Beliau memberikan pelatihan di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, diadakan oleh PP Muhammadiyah. Kemudian beliau menjelaskan tentang apa Muhammadiyah itu. Kiai Haji Fakih Usman juga merupakan salah satu ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah pada saat itu. Kemudian kepribadian Muhammadiyah ini dimusyawarahkan bersama setiap PWM. Apa itu PWM? Pimpinan Wilayah Muhammadiyah se-Indonesia, yaitu yang mewakili adalah Haji Muhammad Saleh Ibrahim Jawa Timur, Raden Darsono Jawa Tengah, Adang Afandi Jawa Barat, ya. Kemudian kepribadian Muhammadiyah disempurnakan oleh anggota tim, ya, antara lain KR Muhwardan, Profesor Kiai Haji Farid Ma'ruf, Jarnawi Hadi Kusuma, Muhammad Jindar Tamimi, turut membahas Profesor Haji Kasman Singodimedjo dan Prakasa Kiai Haji Fakih Usman. Perlu diketahui bersama, Profesor Haji
Kasman Singodimedjo Sarjana Hukum ini merupakan salah satu pahlawan nasional ya, yang mungkin sekitar 3 tahun yang lalu dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kemudian dibawa ke sidang tanwir menjelang Muktamar ke-35 di Jakarta, yang kemudian Muktamaran ini juga sebagai memproklamirkan diri sebagai Muktamar setengah abad, bermakna Muktamar yang dilaksanakan setelah 50 tahun berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian setelah kepribadian Muhammadiyah mengalami perbaikan dari usulan para peserta tanwir sehingga menjadi sempurna, maka pada saat Muktamar ke-35 kepribadian Muhammadiyah disahkan oleh Kiai Haji Fakih Usman, yang mana Kiai Haji Fakih Usman ini juga merupakan ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian apa sih pengertian dan fungsi kepribadian Muhammadiyah? Ya, bahwa kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah serta sifat-sifat yang dimilikinya. Fungsi kepribadian Muhammadiyah adalah sebagai landasan, pedoman dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi pengertiannya adalah merupakan bagian dari rumusan, kemudian menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Jadi amal usaha yang selama ini berkembang menjadi besar, kemudian menjadi identitas dan ciri khas, itu adalah merupakan salah satu pengertian dalam rumusan kepribadian Muhammadiyah. Kemudian fungsinya adalah sebagai landasan dalam menyiapkan satu pergerakan, ya, supaya menjadi sebuah karya yang monumental ya sampai hari ini, maka perlu adanya landasan agar cita-cita yang dimaksudkan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah merupakan sebuah keyakinan yang terukur dan terstruktur. Kemudian apa sih matan daripada kepribadian Muhammadiyah tersebut? Yang pertama, Muhammadiyah adalah suatu persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya adalah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan kepada dua bidang, yakni perseorangan dan masyarakat. Kepada yang sudah Islam bersifat tajdid atau pembaharuan, untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni, dan kepada yang belum masuk Islam adalah merupakan ajakan, bersifat ajakan supaya memeluk Islam. Artinya Muhammadiyah ini sebenarnya hadir di tengah-tengah kita adalah salah satunya bagi yang Muslim adalah untuk mengembalikan satu tajrid atau pemurnian yang mana ajaran-ajaran yang ada itu telah jauh menyimpang dari nilai-nilai yang pernah dibawakan oleh Nabi. Kemudian peradaban yang pernah dibangun yang mulai jauh dari yang dicita-citakan. Akhirnya Muhammadiyah hadir untuk mengembalikan kemudian dalam perkara-perkara ibadah seperti itu ya. Kemudian bagi yang belum Islam ya, maka kehadiran Muhammadiyah di tengah-tengah kita adalah untuk bagaimana mengajak ya atau memperlihatkan kepada orang lain, kepada yang bukan Muslim, bahwa faham agama dalam Muhammadiyah adalah dakwah dengan cara menggembirakan. Islam itu mengajarkan untuk mencintai sesama. Islam itu mengajarkan untuk bertoleransi dan menjadi rahmat bagi semesta alam. Kemudian
dasar dan amal usaha Muhammadiyah itu apa? Ya, Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usaha pada prinsip-prinsip yang tersimpul dalam MAD. Apa itu MAD? Muqaddimah anggaran dasar, yaitu satu, hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah dan taat kepada Allah. Artinya apa? Tiga pondasi utama manusia dalam menjalankan perspektif kehidupan adalah tauhid. Secara teologis, manusia itu butuh Tuhan. Oke, kemudian setelah manusia butuh Tuhan, maka sebagai bentuk penghambaan kepada Tuhan adalah menjalankan ritus keagamaan yang dinamakan ibadah. Kemudian setelah itu muncullah sebuah ketaatan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, hidup manusia itu bermasyarakat. Jadi Muhammadiyah mengajarkan bahwa selain bertuhan, manusia juga harus bermasyarakat. Untuk apa? Manusia itu tidak hanya lahir secara kesalehan pribadi, tapi juga harus lahir dengan kesalehan sosial. Kesalehan spiritual penting, kesalehan sosial juga menjadi penting. Karena kita itu memiliki tiga aspek. Hablum minallah, hablum minannas, kemudian hablum minal alamin. Kemudian mematuhi ajaran-ajaran Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian, ya, dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dan dunia dan akhirat. Kemudian menjunjung tinggi agama sebagai bentuk perwujudan ketaatan kepada Tuhan. Kemudian ittiba ini berbeda dengan taklid. Kalau taklid adalah mengikuti atau ikut menjalankan ritus keagamaan tanpa memiliki dasar ilmu. Akan tetapi berittiba adalah bagaimana mengikuti apa yang sudah disunnahkan, apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi, tapi juga kita menjalankan ibadah tersebut dengan ilmu pengetahuan. Gitu ya. Kemudian melancarkan amal usaha dan perjuangan untuk ketertiban organ. Kemudian berikutnya adalah pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, yaitu mendidik dasar prinsip di atas, maka amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah berpedoman pada kalimat berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan serta menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tetap dalam melaksanakan pedoman amal usaha senantiasa berpegang teguh kepada Allah dan Rasul. Kemudian tentu di dalam kepribadian itu ada sifat. Apa sih sifat-sifat organisasi Muhammadiyah sebenarnya? Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Nah, jadi sifat-sifatnya itu suka beramal, ya, amal nyata, kemudian amal bilhal, contoh, kemudian dia juga senantiasa menjunjung tinggi amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana membangun perdamaian dan kesejahteraan. Kemudian memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Ya. Kemudian lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Tidak memaksakan kehendak, tidak menutup diri, tidak menjadi jumud, tapi berpandangan luas. Kemudian mampu menerima semua kalangan. Kemudian bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Jadi misalnya Muhammadiyah ini membuat satu perguruan tinggi, tentu sekalipun itu adalah ranah intelektual, akan tetapi tetap harus menunjukkan karakter, ya, yang kemudian berwawasan Islam. Kemudian mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah. Jadi tidak ada orang Muhammadiyah, tidak ada organisasi Muhammadiyah itu yang tidak mengakui konstitusi yang sah,
maka kita taat dan patuh kepada undang-undang yang sudah disepakati bersama. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar menjadi satu perspektif nyata yang kemudian dijalankan untuk mewujudkan keteladanan. Kemudian berikutnya adalah aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingan. Kemudian membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, tentram, damai, kemudian mendapat ampunan dari Tuhan yang Maha Pengampun. Kemudian bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Artinya kehadiran Muhammadiyah bagi yang berada di internal Muhammadiyah itu sendiri sebagai kader atau sebagai bagian organisasi memiliki daya gedor yang kuat, baik pengembangan pribadi kader maupun pengembangan spiritualitas kader. Kemudian juga bagi negara, Muhammadiyah senantiasa bekerja sama, ya, mendirikan sekolah-sekolah, mendirikan rumah sakit, kemudian filantropi Islam, ya. Kemudian Muhammadiyah juga menyadari bahwasanya interdependensi atau saling ketergantungan adalah modal dasar kepribadian bangsa. Ya, sebagai bangsa yang besar, Muhammadiyah turut andil, ya, dalam membangun bangsa ini. Karena jauh sebelum bangsa ini lahir, Muhammadiyah sudah berbuat. Artinya penting bagi kita untuk mengetahui bahwa peran serta Muhammadiyah bagi bangsa ini sungguh luar biasa. Baik. Saya kira itu materi yang dapat saya sampaikan, ya, terkait kepribadian Muhammadiyah. Jadi kalau ada yang bertanya tentang apa sih Muhammadiyah, ya, sampaikan Muhammadiyah memiliki kepribadian. Apa saja isi kepribadiannya, yaitu pengertian, fungsi, kemudian asas, itu nanti dijelaskan. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan benar. Kemudian materi-materi ini bisa menjadi pemahaman yang mendasar, yang fundamental bagi kalian sebagai generasi-generasi yang lahir, sarjana-sarjana yang lahir dari rahim Muhammadiyah. Mudah-mudahan membawa kebermanfaatan bagi kita semua, ya, insyaallah. Ini materi yang ke-14, dan minggu depan adalah materi yang ke-15, materi terakhir. Kita akan mereview, kemudian akan meresum apa-apa saja yang sudah kita lakukan selama 15 pertemuan terakhir, sebagaimana pemahaman kalian terhadap materi al-Islam dan kemuhammadiyahan ini. Saya kira cukup. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.